Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 506. Melanjutkan cerita sebelumnya. Istana Liu Tianxuan sama dengan istana mendalam 6 surga. Huo Yiming mengerutkan kening. Zuang tua, kekuatan apa ini? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Zuang tua berkata dengan jujur, jangan katakan kamu belum pernah mendengarnya, bahkan orang aku pun tidak mengetahuinya. Namun, Kepala Petugas Sangsi dan Wakil Kepala Petugas Sangsi kami telah bertemu dengan penguasa Istana 6 Surga selama 1 hari. Dan suatu malam, saya pikir mereka pasti sedang membicarakan sesuatu yang penting. Yah, tunggu di sini jika kamu punya sesuatu. Pada saat ini, di dalam Istana Surgawi Zongnan, 2 pria tua dan seorang wanita sedang berbicara di sekitar meja batu giok. Salah satunya adalah tetua kurus berusia 90 tahun yang merupakan kepala sangsi, Dongfang Haoyue, dengan tingkat 9 alam eklosion. Penatua botak berusia 80 tahun lainnya adalah wakil kepala sangsi, Dongfang Haochuan, yang juga merupakan kekuatan tingkat 9 alam eklosion. Dan seorang wanita itu adalah tingkat ke-6 alam eklosion. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, seorang wanita cantik dengan pesona yang melekat. Orang ini bukan orang lain, tetapi reinkarnasi dari Kaisar Abadi Surga ke-6, sang pemilik istana saat ini dari Istana Mendalam 6 Surga, Sangguan Ya. Pada saat ini, Sangguan Ya memandang mereka dan berkata, Tuan Istana telah menyelesaikan apa yang harus dikatakan. Selama Anda membantu Kepala Istana menemukan seseorang yang dapat menggunakan formasi pedang pembunuh Hongmeng dan formula pedang pembunuh Hongmeng, Kepala Istana akan memberi hadiah Anda dengan pil eklosion. Mendengar pidato itu, Dongfang Haoyue dan Dongfang Haochuan terlihat seperti ingin berbicara dan berhenti. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, tetapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Sangguan berkata pelan. Dongfang Haoyue memeluk tinjunya dan berkata, pemimpin istana Sangguan, Anda mengatakan bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi ke-6. Bukannya kami tidak ingin percaya, tetapi itu adalah identitas yang sangat penting. Arti kata-kata Dongfang Haoyue secara alami adalah membiarkan Sangguan Ya datang dengan beberapa bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi ke-6. Saya hanya malu untuk bertanya secara langsung, tetapi gunakan eufemisme ini untuk bertanya. Dia dan saudara Dongfang Haochuan tidak bodoh. Mereka tidak berani menyinggung Sangguan Ya saat ini. Bagaimana jika dia benar-benar menjelma menjadi Kaisar Abadi? Menghadapi pertanyaan itu, Sangguannya tidak marah, tetapi tersenyum, keduanya tidak percaya, Raja Istana ini secara alami dapat mengerti. Mari kita bicarakan, bagaimana Tuan Istana ini dapat membuktikannya. Setelah itu, Sangguan Ya melihat bahwa mereka sedikit malu dan berkata, tidak masalah. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tuan Istana Sangguan, lelaki tua ini akan mengatakannya dengan jujur. Dongfang Haoyue melengkungkan tangannya dan berkata, sejak perang ketiga para dewa di zaman kuno, saya telah menghukum semua pendahulu yang naik di daratan, total 68 orang. Setiap orang memiliki file mereka sendiri, dan waktu spesifik penerbangan juga tersedia. Selain kepala petugas sangsi berturut-turut dari Zongnan Xianshan, para biarawan di seluruh benua mungkin telah mendengar tentang semua orang yang melonjak, tetapi sama sekali tidak ada yang tahu waktu dan nama spesifik setiap orang. Jika kamu dapat mengetahui waktu kenaikan dan menyebutkan tabu, maka lelaki tua itu akan percaya bahwa kamu adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi ke-6 surga. Mendengar pidato itu, Sangguan Ya tersenyum, sangsi utama, kepala istana tidak bisa menjawab Anda. Karena setelah para biarawan melambung, mereka akan dipilih oleh negeri dongeng 9 surga. Selain itu, pemimpin istana dulunya adalah Kaisar Abadi yang agung. Bagaimana dia bisa peduli dengan semut mol yang sedang naik negeri dongeng? Setelah mendengarkan, Dongfang Haoyue dan Dongfang Haochuan mengerutkan kening. Sangguan berkata lagi,
Iya, ceritakan tentang hukumanmu untuk orang-orang yang melonjak di daratan. Mungkin beberapa penguasa istana individu memperhatikannya ketika mereka berada di dunia peri keenam. Di masa lalu. Mendengar ini, Dongfang Haoiwei mulai memberitahu sangguannya tentang informasi 68 orang itu. Setelah sangguan mendengar ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada sedikit persetujuan di matanya. Ternyata Chu Yuxuan adalah Zhongnan Xianshan Anda, kepala sanksi ke-36. Gadis ini memiliki bakat cerdas yang bagus, dan dia masih berlatih di alam 6 surga. Mendengar itu, Dongfang Haoiwei dan Dongfang Haochuan, mata berlumpur itu mengungkapkan pemujaan yang mendalam. Dongfang Haoiwei berkata, Tuan Istana Sangguan, 8 juta tahun yang lalu, kepala Chu adalah yang terkuat di daratan. Dia memiliki bakat unik. Apakah dia benar-benar mencapai negeri dongeng 6 surga? Tentu saja. Setelah kata-kata elegan Sangguan, dengan lambaian lengan kanannya, kumpulan kekuatan spiritual berubah menjadi gambar memori dari istana surgawi. Dalam gambar, di aula kuno, seorang wanita dalam gaun putih yang berusia sekitar 20 tahun dan di seluruh negeri berlutut menghadap seorang wanita yang mengenakan mahkota Phoenix dan berusia sekitar 30 tahun, dan dengan hormat berkata, bawahan Chu Yuxuan, lihat Kaisar Abadi 6 surga. Permisi, kata wanita khusyuk itu. Kaisar Abadi penasaran ketika dia mendengar bahwa ada seorang jenius di dunia peri 6 surga. Dari dunia fana mana kamu naik? Mendengar pidato itu, Chu Yuxuan bangkit tanpa mengangkat kepalanya dan berkata dengan hormat, laporkan kepada Kaisar Abadi ke-6 bahwa bawahannya telah bangkit dari benua hukuman surga. Segera, gambar memori berakhir. Pemimpin Istana Sangguan, tolong tunggu sebentar. Saat ini, mata Dongfang Haoiwei berubah ketika dia melihat Sangguan. Dia tergagap, berubah menjadi bayangan sisa dan datang ke lantai 99 Istana Peri Zhongnan. Belum lama ini, dia buru-buru muncul di istana di lantai pertama dengan sebuah lukisan. Dongfang Haoiwei membuka gulungan itu dengan gemetar, tetapi melihat seorang wanita yang menakjubkan seperti peri berbaju putih, dengan jelas tercermin dalam garis pandang pada gulungan itu. Siapa wanita itu jika dia bukan Chu Yuxuan? Pak, gulungan gambar di tangan Dongfang Haoiwei jatuh ke tanah. Dongfang Haoiwei gemetar, berlutut di depan Sangguan, dan berkata dengan suara gemetar, Abadi. Kaisar Abadi, mulai sekarang, semua orang di Gunung Zhongnan Xianshan bersedia setia kepada Anda, silakan berkultivasi. Kemudian, Dongfang Haochuan juga berlutut dengan gemetar, temui Tuan Kaisar Abadi. Mendengar pidato itu, Sangguan tidak memiliki gelombang di wajahnya. Bangun, jika kamu berkultivasi, pemimpin istana ini akan secara alami. Tetapi premisnya adalah Anda harus menemukan orang yang ingin saya temukan sesegera mungkin. Adapun Zhongnan Xianshan, kamu tidak perlu mengenali penguasa istana ini. Tuan istana ini tidak punya pikiran untuk berurusan dengan hal-hal sepele di benua hukuman surga. Dia hanya ingin menemukan orang itu, mengerti? Kedua bersaudara itu bersujud dan berkata dengan keras, si kecil mengerti. Ya, Sangguannya mengangguk, ingat untuk menemukan pria itu, tangkap dia hidup-hidup dan kirim dia ke istana Liu Tianxuan. Pada saat itu, pemimpin ini secara alami akan memberikannya kepadamu pil eklosion. Kecil mematuhi perintah, kata kedua bersaudara itu dengan penuh semangat. Iya, kepala istana akan pergi dulu. Setelah kata-kata elegan Sangguan, dia perlahan bangkit. Ingatlah untuk menemukannya sesegera mungkin. Jangan biarkan tuan istana menunggu terlalu lama. Dongfang Haoiwei dengan hormat berkata, jangan khawatir, yang lebih muda akan mengirimkan semua tahap eklosion yang kuat, total 389 orang, untuk mencari di semua area benua hukuman surgawi, bahkan binatang buas, iblis, dan area ganas lainnya. Oke, sangat bagus. Sangguan berkata, selain itu, identitas penguasa istana, siapa di antara Anda yang berani berbicara, penguasa istana akan meratakan gunung Zhongnan Xianshan. Apakah Anda mendengar dengan jelas? Kedua bersaudara itu melempar ke tanah dan berkata dengan suara, si kecil, dengarkan dengan jelas. Kemudian Dongfang Haoiwei membuka pintu kuil. Di mata terkejut Huo Yiming, Zhuang Lao dan Namong Qingqian,
dia melihat Dongfang Haoiwei dan Dongfang Hao Chuan dan dengan hormat mengirim Sangguan keluar dari istana surgawi. "Yah, kalian berdua tetap di sini. Tidak perlu mengirim mereka." Setelah kata-kata elegan Sangguan, dia bangkit dan menghilang ke langit. "Kepala, bagaimana situasinya? Di mana orang ini?" Zhuang Lao bertanya dengan ngeri. Dia tidak menyangka bahwa Sangguan benar-benar mengabaikan aturan Zhongnan Xianshan dan pergi. "Anda tahu, bahkan jika pemimpin istana Wu Liangyu datang sendiri dan pergi dari istana surgawi Zhongnan, dia pasti tidak berani naik ke udara. Dia hanya bisa pergi selangkah demi selangkah." Tapi Zhuang Lao tidak pernah membayangkan bahwa kepala istana dari istana mendalam 6 surga akan berani mengabaikan aturan Zhongnan Xianshan di depan kepala Sangsi dan wakil kepala Sangsi. Dongfang Haoiwei memandang penatua Zhuang dengan ekspresi serius, rahasia surga tidak dapat diungkapkan. Zhuang tua akan segera mengirim perintah kepada semua orang yang retret dan tersebar untuk segera datang ke istana surgawi Zhongnan. Kepala eksekutif memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Setelah mendengar pidato itu, Zhuang Lao menghilang begitu saja. "Kepala, bawahan Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Pada saat ini, Huo Yiming memeluk tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. "Ada apa?" tanya Dongfang Haoiwei. Huo Yiming menunjuk ke Namong Qingqian dan berkata, "Laporkan kembali ke kepala Sangsi." Dia adalah Namong Qingqian, Raja Suci Namong. Tuannya adalah Su He Yuseng. Su He Yuseng dibunuh oleh Huang Fu Sengzong dari pegunungan hukuman surgawi. Mendengar ini, alis panjang Dongfang Haoiwei berkedut. Su He Yuseng tidak tinggal dengan baik di Zhongnan Xianshan, bagaimana dia bisa pergi ke Gunung Tianpu? "Bawahan saya tidak tahu tentang itu," kata Huo Yiming jujur. Pada saat ini, Dongfang Hao Chuan berkata, "Saudara, Tan Yun, Patriark Huang Fu Sengzong saat ini, membunuh permaisuri dinasti Suci Namong dan mencuci keluarga Si. Su He Yuseng adalah tuan dari Raja Suci Namong, dan dia ingin membalas para murid. Jadi saya setuju bahwa dia turun gunung." "Kakak kedua, omong kosong." Dongfang Haoiwei berkata dengan sedih, "Aturan kami di ujung gunung Nanxian bukanlah untuk campur tangan dalam perselisihan kekuatan besar di daratan. Sebagai wakil kepala petugas Sangsi, bagaimana Anda bisa mengetahui hukum dan melanggar hukum?" "Kakak, aku tahu aku salah." Dongfang Hao Chuan berkata, "Kakak laki-laki, tapi aku tidak membiarkan Su He Yuseng dan pasukan lain mengepung Huang Fu Sengzong, tetapi hanya mengizinkannya membunuh Tan Yun dan kera jahat untuk membalas Namong Qingqian." Mendengar itu Dongfang Haoiwei menarik napas dalam-dalam, "Jadi begitu, kakak menyalahkanmu." Pada saat ini, Huo Yiming membungkuk dan berkata, "Sangsi utama, Tan Yun dapat membunuh Su He Yuseng ketika dia tahu bahwa Su He Yuseng adalah orang-orangmu. Tan Yun ini benar-benar berani." Su He Yuseng adalah sahabat Huo Yiming. Sahabatnya terbunuh. Dia ingin membalas dendam, jadi dia mulai mengipasi api. Apakah ada hal seperti itu? Dongfang Haoiwei mengerutkan kening. Itu benar. Setelah kata-kata Huo Yiming, dia memandang Namong Qingqian. "Beri aku gambar memori." "Iya Pak." Setelah Namong Qingqian mengatakan sesuatu, dia memandang Dongfang Haoiwei dan berkata dengan hormat, "Tuan, tolong lihat." Kemudian Namong Qingqian memadatkan gambar memori dengan kekuatan spiritualnya. Dalam gambar, tetapi setelah tubuh Su He Yuseng dihancurkan, 3 janin abadi mati dan berkata dengan tegas, "Tan Yun, kamu tidak dapat membunuh yang ini. Jika kamu membunuh yang ini, kalian semua Huang Fu Sengzong akan dikuburkan untuk ini. Saya seorang pria dari Zhongnan Xianshan. Jika Anda membunuh saya, kekuatan Sangsi dari Zhongnan Xianshan dapat menghancurkan Huang Fu Sengzong Anda." Dalam gambar, Tan Yun berkata tanpa ragu, "Saya tidak tahu tentang Zhongnan Xianshan. Saya hanya tahu bahwa Anda akan dimusnahkan oleh abu terbang." "Tuan, tunggu sebentar." Huang Fu Guchong berkata dengan tatapan tenang, "Tuan, pengaruh Zhongnan Xianshan sangat besar." Tan Yun melambaikan tangannya dan menyela, dengan nada yang sangat sombong, "Tidak peduli apa kekuatannya, aku akan membunuh benda tua ini terlebih dahulu." Kemudian, Dongfang Haoiwei dan Dongfang Hao Chuan melihat bahwa Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan segera 3 janin abadi Su He Yuseng menghilang. Dongfang Hao Chuan sangat marah dan berkata,
Saudara, Tan Yun ini benar-benar sombong. Kirim seseorang untuk membunuhnya. Yah, dia benar-benar pantas mengabaikanku. Setelah Dongfang Haoiwei berkata, dia memandang Namong Qingqian dan berkata dengan wajah muram, berapa banyak ahli di tingkat eklosion yang ada di Huangfu Shengzong. Namong Qingqian berkata dengan jujur, laporkan kembali ke kepala petugas sanksi. 2 tahun lalu, Huangfu Shengzong tidak memiliki kekuatan di tingkat alam eklosion, tetapi kera iblis lahir di tahap ke-10. Jika bukan karena kehadiran kera iblis, tuanku bisa menghancurkan Huangfu dengan ujung jari. Selain itu, meskipun Tan Yun adalah lapisan ke-7 di tingkat domain ilahi. Namong Qingqian mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia tidak melanjutkan. Karena khawatir, dia mengatakan bahwa Tan Yun, mengandalkan tingkat 7 domain ilahi, terluka parah dan membunuh Xia Ho, yang di tingkat 3 alam eklosion. Setelah itu, kepala petugas sanksi akan menghargai bakat, tidak hanya tidak membunuh Tan Yun, tetapi juga merekrut Tan Yun. Pada saat itu, saya akan kehilangan lebih dari yang saya dapatkan. Dongfang Haoiwei memandang Namong Qingqian dan alis putihnya terangkat, meskipun Tan Yun adalah tingkat 7 domain ilahi, lalu apa? Mengapa kamu tidak mengatakannya? Namong Qingqian membungkuk dan berkata, tapi Tan Yun mengandalkan perlindungan kera iblis, tidak berani menempatkan Zhongnan Xianshan dan kamu di matanya, itu memang menjengkelkan. Setelah mendengar ini, Dongfang Haoiwei mencibir dan berkata, kepala ini harus membiarkan Tan Yun, seorang anak yang bodoh, mengetahui konsekuensi dari memprovokasi kepala ini. Dia melihat ke samping ke arah Dongfang Haochuan, kakak kedua, kamu mengirim 2 orang kuat dari tingkat 6 alam eklosion ke pegunungan hukuman surgawi dengan Raja Suci Namong, dan memenggal kepala kera iblis dan Tan Yun. Turunlah, dan gantung di depan gerbang gunung Huangfu Shengzong. Biarkan semua orang tahu konsekuensi dari menyinggung saya Zhongnan Xianshan. Mendengar ini, Dongfang Haochuan mengirim 2 petinggi dari tingkat 6 alam eklosion untuk pergi dengan perahu roh Namong Qingqian. Dari sudut pandang semua orang, dengan aksi 2 orang yang berkekuatan 6 kali lipat di alam eklosion, kera iblis dan Tan Yun pasti akan mati. Namong Qingqian sedang mengendarai perahu roh. Sambil menyanjung kedua pria kuat itu, dia berkata dengan senyum muram. Tan Yun, dasar bajingan, membunuh istriku, menghancurkan kota kekaisaran Namongku, dan membantai keluarga si ayah mertuaku. Kamu memiliki perseteruan darah yang begitu dalam, bahwa raja ini akan segera membalasmu. Setelah 2 sanksi membunuhmu dan kera iblis, Raja Suci ini, Raja Suci Tuoba dan Guru Suci Tang Zun memasuki Sekte Suci Huangfu dalam satu gerakan, membuat darah Sekte Suci Huangfumu mengalir ke sungai. 1 jam kemudian, di aula di lantai pertama Zhongnan Xiansha, lebih dari 300 pemberi sanksi dari lapisan 4 hingga 8 dari alam eklosion berkumpul bersama. Pada saat ini, para pemberi sanksi semua memandang Dongfang Haoiwei, tidak tahu mengapa atau apa panggilan kepala sanksi kepadanya. Setelah Dongfang Haoiwei terbatuk ringan, wajahnya menjadi lurus, dan berkata, hari ini, kepala sanksi telah memanggil semua orang untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Kepala tolong bicara, para pemberi sanksi dengan suara bulat berkata. Ya, Dongfang Haoiwei berkata dengan ekspresi serius, selanjutnya, kepala ini ingin kalian semua mengirim untuk menemukan seseorang yang dapat menggunakan formasi pedang ilahi Hong Meng Tu dan seni pedang ilahi Hong Meng Tu. Ketika Anda menemukannya, Anda harus menangkapnya hidup-hidup dan memberikannya kepada kepala eksekutif. Orang ini saat ini tidak diketahui dalam usia, identitas, dan kekuatan. Sangat mungkin dia berada di sudut tertentu dari benua hukuman surgawi. Karena itu, Anda akan bernegosiasi satu sama lain dan pergi ke pegunungan Tianpu untuk menemukan orang ini. Karena benua hukuman surga sangat luas, sulit untuk menemukannya. Namun, untuk mencegah orang lain mengetahuinya setelah seseorang menemukannya, kepala eksekutif memutuskan untuk mengirim 100 dari kalian ke dunia Warcraft dan binatang yang jauh. Dalam kondisi memastikan keselamatan 100 orang ini, apakah mereka dapat menemukan orang ini di wilayah binatang atau wilayah iblis? Mereka hanya perlu menemukannya sekali dan segera kembali. Orang lain kembali ke Gunung Peri Zhongnan setiap 50 tahun untuk memastikan apakah ada orang yang menemukan orang ini. Oke.
Semua sangsi berbicara dengan satu suara, bahwa Han mengerti. Oke, Dongfang Haoiwei mengangguk dan berkata, kepala dan wakil kepala pemberi sanksi ini duduk di Zhongnan Xianshan, dan semua orang akan berangkat.